Baiklah, kembali lagi, ini adalah part 2 dari video sebelumnya, yaitu modul akuntansi biaya. Pada bab 7 ini saya akan membahas biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu gaji, upah, premi lembur, dan terakhir biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost. Gaji dan upah tahap 1 berdasarkan kartu hadir karyawan, baik karyawan produksi, pemasaran maupun administrasi umum. Bagian pemuatan daftar gaji dan upah tersebut kemudian memuat daftar gaji dan upah karyawan. Tahap 2 atas dasar daftar gaji dan upah tersebut, bagian keuangan membuat bukti kas keluar masuk, cek pengambilan uang dari bank. Tahap ketiga, setelah cek diuangkan di bank, uang gaji dan upah kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan tiap-tiap karyawan. Tahap keempat yaitu insentif. Insentif satuan dengan jam minimum. Karyawan dibayar atas tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan standar atau Taylor. Differential Price Rate Plan. Cara pemberian insentif ini adalah semacam strike price rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dari tiap tarif tiap potongan yang lain untuk jumlah keluaran tertinggi per jam. Premi lembur. Jika karyawan sebuah perusahaan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Berikutnya, biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama yaitu setup time atau waktu yang diperlukan memulai produksi. Yang kedua, waktu menganggur atau idle time, waktu menganggur akibat hambatan-hambatan seperti kerusakan mesin dan kekurangan pekerjaan. Berikut ini merupakan contoh pencatatan utang, gaji dan upah dalam jumlah rupiah. Di sebelah kiri pencatatan utang, gaji dan upah, dan di sebelah kanan merupakan pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta akhir produksi dan periode. Bab 9. Sistem biaya taksiran atau estimated costing. Pengertian sistem biaya. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengelola produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku. Harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk yang pertama mencatat harga pokok atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua membandingkan biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya terjadi serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Kebaikan atau kelebihan sistem harga pokok taksiran. Yang pertama dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Yang kedua dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga mengantar dan memakai sistem harga pokok standar. Adapun kelemahan sistem harga pokok taksiran, yang pertama harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti dapat dikoreksi pada akhir periode setelah biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. Adapun penentuan harga taksiran, yang pertama sistem biaya taksiran yang meliputi dua hal, yaitu yang pertama penentuan besarnya harga pokok taksiran yang dimana berisi 3 faktor, yakni biaya taksiran bahan baku, yang kedua taksiran biaya tidak langsung, dan yang terakhir taksiran BOP estimated atau FOH. Yang kedua yaitu pemakaian sistem harga pokok taksiran, meliputi pertama 1 metode harga pokok proses dan kedua harga pokok pesanan. Prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Berikut merupakan contoh-contoh prosedur pencatatan. Yang pertama bisa dilihat yaitu prosedur pencatatan biaya bahan baku, dan di bawahnya ada pencatatan biaya tenaga kerja,
Dan yang terakhir, yang ketiga di garis kuning itu ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik atau BOP. Berikutnya merupakan metode persediaan fisik. Di bawah ini adalah contoh pencatatan metode persediaan fisik yang melingkupi yang pertama menutup harga pokok persediaan bahan baku di awal periode, yang kedua menutup rekening pembelian, dan terakhir mencatat harga pokok persediaan bahan baku. Berikut ini merupakan prosedur pencatatan biaya tenaga kerja dan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik metode 1, dan bisa dilihat lagi di sebelahnya jurnal pada akhir periode yang mencatat prosedur metode 2, yaitu jurnal pencatatan BOP sesungguhnya yang terjadi. Berikut adalah contoh prosedur pencatatan harga pokok barang jadi dan barang dalam proses yang bisa dilihat yang di atas pada akhir periode, dan selanjutnya prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Contohnya seperti ini. Berikut adalah contoh prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya, yang dimana jika BOP adalah metode jurnal 1, maka berikut adalah contohnya di sebelah kiri. Dan jika pencatatan BOP 2 jurnal, maka contohnya ada di sebelah kanan yang bisa dilihat dengan seksama, yaitu pertama selisih BOP dan kedua BOP sesungguhnya. Materi bab 10, yakni sistem biaya standar. Penentuan harga standar atau biaya disebut sistem biaya standar yang melingkupi yang pertama prosedur penentuan biaya standar, yang dimana faktornya ada bahan baku, biaya tenaga kerja standar, dan taksiran BOP. Dan lingkup kedua yakni pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yang dimana faktornya ada selisih bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih BOP langsung. Analisis selisih biaya produksi langsung, yakni ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung. Yang pertama model 1 selisih atau biasa disebut the one Y model, dan kedua model 2 selisih biasa disebut the two Y model, dan yang ketiga model 3 selisih atau biasa disebut the 3Y model. Berikut adalah penjelasan model 1 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga, selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas, yang dimana bisa kita lihat rumusnya sebagai berikut, dan ada juga penjelasannya di sebelah kiri. Model 2 selisih biaya bahan baku. Dalam model ini selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, yakni rumusnya ada di sebelah kanan dan penjelasannya ada di sebelah kiri. Model 3 selisih bahan baku. Dalam model ini selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi selisih 3 harga, selisih kuantitas, dan selisih harga kuantitas. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Harga dan kuantitas standar masing-masing lebih harga atau lebih kecil dari harga kuantitas sesungguhnya. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Jika HSD dan HSD dikurang dari HS dan KS, maka rumus perhitungan selisih dapat dinyatakan dengan persamaan rumus sebagai berikut. Perhitungan selisih harga rumus dengan selisih
kuantitas rumus perhitungan selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas yang bisa dilihat di bawah ini. Berikut adalah model perhitungan selisih biaya tenaga kerja yang dimana di atas merupakan model satu selisih biaya tenaga kerja, yang di bawahnya model selisih dua selisih biaya tenaga kerja bisa dilihat di sebelah kanan, dan model 3 selisih biaya tenaga kerja bisa untuk rumusnya bisa dilihat di sebelah kanan dan penjelasannya ada sebelah kiri. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan presentasi modul akuntansi biaya dari bab 5 sampai bab 10. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ini dapat menambah wawasan serta memberikan nilai yang cukup bagi saya di ujian akhir semester.